Hai, nama saya Queen. Saya akan bercerita tentang Ciung Wanara. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah Jawa Barat, terdapat kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Raja tersebut bernama Raden Barma Wijaya Kusuma. Sang raja memiliki 2 permaisuri. Permaisuri pertama bernama Dewi Naga Ningrum. Dan yang kedua bernama Nyimas Dewi Pangrenyep. Dalam waktu bersamaan, keduanya mengandung. Suatu hari, Pangrenyep melahirkan terlebih dahulu. Ia melahirkan bayi laki-laki yang sangat lucu dan tampan. Pangeran tersebut diberi nama Haryang Panga. Tidak lama kemudian, Naga Ningrum melahirkan. Dewi Pangrenyep bergegas membantu. Akhirnya, Dewi Naga Ningrum melahirkan bayi laki-laki yang juga lucu dan tampan. Di balik kesediaan menolong Naga Ningrum, ternyata Pangrenyep tidak menyukai Naga Ningrum. Karena ia ingin menguasai kerajaan dan menjadikan putranya sebagai raja. Ia pun merencanakan niat jahat yang sudah ia susun. Tanpa sepengetahuan siapapun, bayi laki-laki yang baru saja dilahirkan ditukar dengan seekor anjing. Bayi yang sebenarnya dimasukkan ke dalam sebuah keranjang, ditemani sebutir telur ayam, lalu ia segera menghanyutkan bayi tersebut ke sebuah sungai. Di kerajaan terjadi kehebohan. Raja merasa harga dirinya hancur karena permaisuri sudah melahirkan seekor anak anjing. Dalam keadaan marah, akhirnya raja segera memerintahkan Ki Lengser untuk membunuh Naga Ningrum. Dalam perjalanan, Ki Lengser berpikir untuk menyelamatkan Naga Ningrum karena dia yakin kejadian ini adalah suatu kebohongan. Ki Lengser membawa Naga Ningrum masuk ke dalam hutan dan membuatkan sebuah gubuk untuk tempat tinggalnya. Naga Ningrum berpikir suatu hari nanti ia dapat bertemu dengan putra kandungnya dan dapat kembali ke istana. Sesampainya di istana, Ki Lengser langsung menghadap raja dan melaporkan bahwa tugasnya membunuh Naga Ningrum sudah dilakukan dengan baik. Sebagai buktinya, dia telah membasahi senjatanya dengan darah binatang buruan yang ia temui di dalam hutan. Sementara di suatu tempat, hiduplah sepasang suami istri yang sudah sangat tua. Namun mereka tidak memiliki anak. Suatu hari, mereka berdua pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Namun mereka dikejutkan sebuah keranjang besar berisi bayi laki-laki. Mereka sangat bahagia dan bersyukur. Tanpa terasa, waktu terus berjalan. Bayi laki-laki sekarang tumbuh menjadi remaja yang sangat tampan, cerdas, gagah, dan pemberani. Anak tersebut diberi nama Ciung Wanara. Telur ayam yang dulu di sampingnya kini telah menjadi seekor ayam jantan yang menjadi kesayangannya. Suatu hari, ia ingin sekali pergi ke Galuh untuk mengembara dengan membawa ayam jantan kesayangannya. Setibanya di kerajaan Galuh, ia bertemu dengan 2 orang patih
dan mengajaknya untuk adu ayam. Ciungmanara menerima tantangan itu. Pertandingan sambung ayam dilakukan di alun-alun kota. Akhirnya, ayam kesayangannya menang dalam pertandingan. Kemenangan Ciungmanara langsung tersebar dan terdengar oleh sang raja. Setelah sampai di depan istana, Ciungmanara sengaja membuat kegaduhan. Lalu, raja memerintahkan para pengawal untuk membawa Ciungmanara. "Hai anak muda, siapa namamu? Dari mana asalmu?" "Nama hamba Ciungmanara, putra dari Aki dan Nini Balangantrang. Asal saya dari desa Geger Sunteng," jawab Ciungmanara dengan lantang. "Apa maksud kedatanganmu kemari?" "Begini tuanku, hamba punya seekor ayam yang aneh. Induknya mengandung selama setahun. Sarangnya sebuah kandaga. Sebelum menetas, telur ini pernah hanyut di sungai," kata Ciungmanara. Dewi Pangrenyep sudah mengira bahwa orang yang ada di depannya adalah putra dari Naga Ningrum. "Kau mau mengadu ayamku dengan punyamu? Apa taruhannya?" tanya raja. "Jika ayam hamba yang kalah, hamba bersedia menyerahkan nyawa. Tapi sebaliknya, jika ayam raja yang kalah, maka hamba mohon diberi separuh kerajaan Galuh Pakuan," kata Ciungmanara. Karena raja merasa yakin ayam jagonya akan menang, raja menerima tantangan Ciungmanara. Pertandingan berlangsung dengan seru. Ciungmanara akhirnya memenangkan pertandingan. Sesuai perjanjian, Ciungmanara mendapatkan negara sebelah barat, sedangkan sebelah timur diserahkan kepada Haryang Banga, masing-masing bergelar Prabu. Waktu terus berlalu. Akhirnya, semua kejahatan yang dilakukan Dewi Pangrenyep terbongkar. Dan akhirnya, Ciungmanara segera membentuk pasukan khusus untuk menangkap Dewi Pangrenyep dan menjebloskan ke dalam penjara istana. Ki Lengser pun menceritakan bahwa ibu kandungnya masih hidup dan diasingkan di sebuah hutan. Ciungmanara sangat bahagia dan segera menjemput ibunya. Ia pun menjemput Aki dan Nini. Sementara itu, Prabu Haryang Banga sangat kaget mengetahui kalau ibunya telah ditangkap dan dipenjara. Pertempuran terjadi. Akhirnya, Ciungmanara, ibunya, dan Aki Nininya hidup bahagia di dalam istana, yang kemudian bernama Pakuan Pajajaran. Demikian kisah Ciungmanara. Sampai jumpa lagi. Dadah.